Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, NIM S 2019-2048. Saya dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan makalah nasak, nasik, dan mansuk. Nasak secara bahasa artinya menghilangkan, menghapus, memindahkan, menulis. Adapun secara istilah, maka ada dua macam. Pertama, nasak menurut istilah para ulama usul fikih mutaakhirin. Mereka memiliki ta'rif yang berbeda-beda masuk. Artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dari wali atau lafaznya yang dihapuskan. Tata cara terjadinya nasak, sebagian besar ulama berpendapat bahwa ada 3 metode untuk mengetahui nasak mansukh, yaitu 1. Berdasarkan informasi yang jelas, an-naql al-syarih yang didapat dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Hal ini seperti telah diungkapkan dalam sebuah hadis, yaitu aku dulu melarang berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Kedua, berdasarkan ijma ulama bahwa hukum ini telah terjadi nasak mansukh. Ketiga, studi sejarah tentang mana ayat-ayat yang turun terlebih dahulu, al-mutaqaddam, dan mana yang terkemudian, al-mutaakhir. Menurut Al-Qutan, nasak tidak dapat diterapkan berdasarkan ijtihad atau berdasarkan pendapat musafir atau berdasarkan dalil-dalil yang secara zahir menampak kontradiktif. Ketiga persyaratan itu merupakan faktor yang sangat menentukan adanya nasak dan mansukh dalam Al-Quran. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa nasak dan mansukh hanya terjadi di dalam lapangan hukum dan tidak termasuk penghapusan yang bersifat asal atau pokok. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan dilanjutkan dengan pemateri kedua dan ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM S 2019-2068. Saya akan melanjutkan penjelasan yang pertama, yaitu poin kedua. Persamaan dan perbedaan antara nasakh dan taksis. Nasakh dan taksis memiliki persamaan dan perbedaan. Yang pertama, persamaan antara lain pada fungsinya, yakni untuk membatasi kandungan suatu hukum. Keduanya berfungsi untuk mengkhususkan sebagai kandungan dari suatu lafaz. Hanya saja taksis lebih khusus pada pembatasan berlakunya hukum yang umum. Sedangkan nasakh menekankan pembatasan suatu hukum pada masa tertentu. Adapun perbedaan di antara lain keduanya adalah taksis merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus suatu dengan lafaz, sesuai dengan lafaz yang dikhususkan tersebut. Sedangkan nasakh menghapus atau membatalkan semua kandungan hukum yang ada dalam satu nasakh yang sebelumnya telah berlaku. Penjelasan yang lebih rinci dikemukakan oleh Al-Ghazali tentang perbedaan di antara keduanya. A. Taksis bisa dilakukan terhadap lafaz yang belakangan dan bisa pula terhadap lafaz yang datang beriringan. Sedangkan nasakh mutlak hanya bisa dilakukan melalui lafaz yang datang kemudian. Yang B. Taksis bisa dilakukan baik dengan dalil naqli maupun dalil akli. Sedangkan nasakh hanya bisa dilakukan dengan dalil naqli saja. C. Taksis tidak berlaku pada perintah amar yang mengandung suatu perintah saja, seperti berilah si fulan. Sedangkan nasakh bisa dilakukan pada kasus seperti itu.
Yang D. Lafaz yang umumnya tetap ada sesuai keumuman walaupun setelah ditaksis, sedangkan lafaz yang telah dinasih tidak berlaku lagi. Cukup sekian dari penjelasan saya untuk poin kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mahmudah Hidayatullah dengan NIM S 2015-2040. Saya akan sedikit memaparkan dalam presentasi pengerjaan kelompok. Dalam hal ini menyampaikan beberapa contoh-contoh yang berkaitan dengan hukum ekonomi dalam hal nasak. Tentu kita tahu dan sudah kita dengar dan saksikan beberapa penjelasan mengenai bagaimana tata cara terjadinya nasak, lalu bagaimana untuk mengetahui perbedaan antara nasak dan tahsih. Dalam hal ini, pemaparan yang akan saya sampaikan berkaitan langsung dengan contoh-contohnya. Misal, dalam nasak, berdasarkan informasi yang jelas yang didapat dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Hal ini seperti diungkapkan dalam sebuah hadis. Aku dulu melarang berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Dan kemudian berdasarkan ijma' ulama bahwa hukum ini telah terjadi nasak mansukh. Kemudian yang selanjutnya ialah berdasarkan studi sejarah atau studi historis tentang mana ayat-ayat yang turun terlebih dahulu atau disebut al-muqaddam, al-mutaqaddam, dan mana yang kemudian al-mutakhir. Saya akan sedikit menyampaikan dalam porsi saya, yakni mengenai contoh-contoh yang berkaitan dengan hukum Islam. Di dalam fenomena negara Indonesia kita, banyak terjadi perubahan atau revisi undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Secara konstitusional, yakni dirubah melalui legislatif, yakni DPR, dipersetujui oleh eksekutif. Dalam hal ini juga ada berkaitannya dengan nasak Islam. Nah, apa yang kemudian menjadi contoh? Yakni pasal di dalam makalah, pasal 46 yang dihapus di dalam naskah Omnibus Law. Karena istana tidak merestui pasal tersebut seharusnya ada, maka dalam hal ini juru bicara Presiden bidang hukum, Dini Purnomo, menjelaskan perubahan naskah Omnibus Law untuk undang-undang dan atau yang disebut UU Cipta Kerja yang kini menjadi 1118 halaman. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang minyak dan gas bumi dihapuskan dari naskah terbaru ini. Karena naskah terbaru ini berkaitan dengan Undang-Undang Minerba yang ada sebelumnya dan tidak perlu untuk dipaparkan atau diberikan lagi di naskah Omnibus Law. Apa yang kemudian jadi benturan terhadap hukum ekonomi dan dalam nasak Islam? Menurut kami ialah bahwa terdahulu dengan berkaitannya dengan ekonomi, nasak Islam atau yang kita sudah paparkan tadi mengenai pasal 46, bahwa hukum tersebut sudah berlaku. Hukum tersebut sudah berlaku dan kemudian akan direvisi di dalam undang-undang yang baru. Nah, maka kita lihat secara filosofis, historis, dan sosiologisnya. Tidak ada berkaitan langsung. Justru undang-undang tersebut, yang baru maksudnya, yang terdapat di naskah Omnibus Law, melemahkan undang-undang yang lama, bukan justru memperkuat. Maka dengan itu, berkaitannya dengan ekonomi ialah merusaknya kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Dan dampak yang terjadi ialah masyarakat yang kemudian menjadi objek utama dari kesejahteraan dan tertujunya undang-undang tersebut menyejahterakan rakyat, ini tidak tercapai. Dari sini Islam mengaitkan dalam bab nasak sebagaimana suatu kebajikan atau suatu perbuatan yang kemudian melahirkan kemaslahatan bersama. Mungkin itu dulu sedikit dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada bahasa yang belepotan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.